Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggota saya sendiri Muhammad Abdul Farel dan teman saya Hasan Mufa yang akan mempresentasikan tentang mazhab-mazhab filsafat pendidikan. Mazhab filsafat pendidikan. Ada beberapa mazhab di sini dan kami akan menjelaskan mengambil dua saja, yaitu materialisme dan pragmatisme. Saya akan menjelaskan tentang materialisme. Apa itu materialisme? Yaitu faham yang menganggap jika sesuatu itu memang ada, maka adanya itu adalah jumlah yang dapat diamati dan diukur, yang artinya paham ini memiliki keyakinan bahwa inti dari dunia ataupun manusia itu hanya bersifat material dan fisik saja, sehingga memiliki ciri menempati waktu, menempati ruang, dan dapat pula diukur. Oleh karena itu, positivisme hanya mempelajari yang berdasarkan fakta atau data yang nyata saja. Yang artinya, paham filsafat yang melihat kebenaran menggunakan panca indera, sehingga segala sesuatu yang menurut panca indera benar itu disebut kebenaran. Nah, adapun secara ontologi, materialisme itu memandang bahwa adanya ide itu muncul sebab adanya materi. Jadi di dunia ini itu aktivitas manusia itu ada yang mengatakan itu berdasarkan interaksi material. Contoh dari mazhab materialisme, misalnya adanya kursi ataupun meja. Nah, contoh dari misalkan kursi, dia kan terbentuk dari materialnya sendiri. Nah, di situ memang kursi kan ada gitu, dan nyata dia dapat dilihat juga oleh panca indera. Jadi dia benar adanya, kursi itu benar adanya. Tapi kayak misalkan adanya neraka nanti, tapi dia tidak bisa dilihat oleh panca indera, tapi emang benar adanya. Dan saya menerangkan filsafat pendidikan tentang pragmatisme. Pragmatisme merupakan aliran paham dalam filsafat yang tidak bersifat mutlak. Dalam pragmatisme, makna atau faedah segala sesuatu dilihat dari hubungannya dengan apa yang dapat dilakukan. Pragmatisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran suatu ialah apakah suatu itu memiliki kegunaan dari kehidupan nyata. Aliran pragmatisme esensinya adalah hidup bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk menemukan arti atau kegunaan. Tujuan pendidikannya menggunakan pengalaman sebagai alat untuk menyelesaikan hal-hal baru dalam kehidupan masyarakat. Contoh pragmatisme ialah satu, tidak semua orang bisa mengerti. Maksudnya ialah apabila saya mengerti persoalan sesuatu, belum tentu yang lainnya bisa mengerti. Yang kedua, ingat bahwa orang lain sama dengan Anda, maksudnya bahwa Anda dengan saya itu sesama manusia. Kesimpulannya adalah dikatakan pragmatisme jika yang kita pikirkan maupun tindakan kita bermanfaat atau berfungsi di dalam kehidupan. Dua, materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang diikat akan benar-benar ada adalah materi, bukan rohani maupun spiritual. Apa hubungan filsafat pendidikan dengan keduanya? Nah, hubungan filsafat pendidikan dengan materialisme yaitu bahwa proses pendidikan itu menekankan suatu pentingnya keterampilan dan pengetahuan akademis yang empiris sebagai kajian sains, serta perilaku sosial sebagai hasil belajar. Seperti yang telah dijelaskan tadi, adanya ide itu muncul sebab adanya materi.
Jadi proses pendidikan itu menekankan pentingnya suatu keterampilan ataupun ide, ya kan? Nah, adapun hubungan filsafat pendidikan dengan pragmatisme itu adalah dia memberikan pengalaman ataupun hal baru dalam kehidupan sosial ataupun individu. Jadi pragmatisme itu dia memberikan pengalaman ya, tidak terlalu egois. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.